masyarakat Kota Solo ini luar biasa sih Mas. Kalau soal bola ya, baik ke Persis Solo, tim lokal di sini ataupun ke timnas pastinya. Jadi nggak cuma anak-anak remaja atau dewasa, tapi benar-benar dari anak-anak sampai orang tua pun di sini sangat gila bola sih Mas. Baik yang masuk ke komunitas ataupun yang mereka lebih nyaman dengan yang penting aku nonton bola. Itu luar biasa sih fanatisme orang Solo ini. Jadi mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu sebelum saya jadi Presiden Pasopati itu pada akhirnya setelah sekian tahun kita dalam satu komunitas cuma Pasopati aja dari tahun 2000, akhirnya mungkin beberapa tahun yang lalu itu ada teman-teman yang memilih untuk dengan komunitasnya masing-masing seperti itu. Total ada 5 kelompok di Solo saat ini yang kami tetap satu tujuan, dukung Persis Solo pastinya. Kita support tim, kita sama-sama, bahkan kita semua itu punya istilahnya apa ya, seperti jargon lah. Kita itu punya istilah Bhinneka Tunggal Persis. Jadi walaupun kita berbeda, tapi tujuan kita sama, tetap Persis Solo, seperti itu. Dan bahkan ketika kita away, kita keluar, kita tetap tidak membawa istilahnya nama masing-masing, tapi kita tetap bersatu ketika kita keluar Solo, ketika kita away. Gitu. Jadi kita tetap membawa nama ini loh, fansnya Persis Solo seperti itu. Sebenarnya kalau Pasopati sendiri, ya mungkin seperti teman-teman yang udah tahu kan, kultur asli Indonesia mania dengan style yang seperti itu, yang mungkin kalau anak sekarang ya menganggap agak jadul lah ya. Dengan perkembangan era mungkin kultur ada ultras, kasual atau hooligan pun semakin tren. Yang saat ini semakin tren, macam-macam di sini. Di sini ada kultur lengkap lah, pokoknya. Tapi semuanya damai, kita rukun, kita saling support, saling menghormati, nggak ada perpecahan di sini. Kalau Pasopati tetap sampai saat ini masih mania sih. Walaupun kita tetap mengemasnya dengan mania yang lebih modern juga ya. Kayak kita dari dulu juga udah sering koreo dan segala macam. Bahkan ketika belum ada larangan flare, kita juga udah menggunakan flare, smoke bomb dan lain sebagainya. Jadi ya kita tetap mania, cuma kita mengemasnya yang lebih modern untuk mengikuti perkembangan era itu sendiri. Mania lebih kayak kultur Indonesia sendiri yang mungkin kalau di stadion masih pakai lambaian tangan, gerakan-gerakan koreo-koreo tangan seperti itu. Kalau mungkin iya, kalau hooligan mungkin dia lebih seneng yang cukup diem tapi teriakannya lantang dengan suara perutnya seperti itu. Mungkin ultras dengan 90 menit fullnya, dia seperti itulah. Tapi mungkin dengan kalau mania mungkin masih pakai warna kebesarannya yang kalau kita Pasopati masih pakai merah kan, seperti itu. Yang pasti itu tadi, walaupun kita tetap dengan kultur lama, tapi kita tetap mengemasnya lebih kekinian lah ya, lebih ke modern. Kita mengikuti era lah, walaupun mungkin teman-teman yang anak-anak zaman sekarang ini, yang anak-anak muda itu lebih tertarik ke komunitas yang lain karena dengan lebih keren seperti itu. Tapi kita juga tidak, istilahnya tidak kalah dengan teman-teman yang lain karena daya tarik kita masih ada di situ. Jadi istilahnya kita datang ke stadion itu kan nggak cuma melulu soal nonton sepak bola ya kalau teman-teman. Jadi kayak kita tuh seneng di situ, kita bisa nge-chant bareng, kita bisa support tim dengan gaya masing-masing, itu mungkin menjadi nilai lebih ya, seperti itu. Dan kita Pasopati tetap kita bakal berinovasi terus, dan kita mencoba mengikuti era yang ada. Walaupun memang kalau dibilang saat ini dibanding zaman dulu jelas berbeda, karena zaman dulu kita masih satu wadah, sekarang kita udah ada 5 komunitas di sini. Yang pasti kalau dari para pendiri kami
itu dari dulu udah ada jargon edan tapi mapan. Jadi walaupun kita itu gila banget soal bola, kita cinta banget Persis Solo, kita cinta banget timnas, dan kita kemanapun berangkat untuk Persis Solo ataupun timnas, tapi kita punya batasan-batasan tertentu lah. Kita edan tapi tetap mapan. Kalau di luar, alhamdulillah sekarang kita udah punya ambulans. Kita ada ambulans gratis, di situ ada tim ambulans kita yang kita nggak cuma untuk anggota sih. Jadi kita untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan, kita sediakan fasilitas ambulans gratis yang sekarang bahkan berkembangnya kita kerjasama dengan SAR, dengan instansi-instansi terkait bencana, mungkin pohon tumbang atau apa. Kita saat ini tim ambulans kita bahkan udah masuk ke situ. Jadi ketika misalnya ada pohon tumbang, kita dapat info, kita merapat seperti itu. Dan kayak ada bencana kayak gitu, kita open donasi dan lain sebagainya. Kayak ini Lebaran kita bagi takjil, ya kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi banyak kegiatan sosial juga ya? Iya, kegiatan sosial. Di luar teman-teman juga pastinya kumpul-kumpul, kita bikin event dan lain sebagainya. Ya anak-anak muda mungkin kemarin ada Pasopati Fest. Yang terdaftar sampai saat ini baru hampir 10.000 sih, Mas. Belum ada 10.000. Belum ada yang terdaftar saat ini. Sebenarnya kita dari dulu PR kita di situ, karena Pasopati ini jadi kayak tua gitu. Jadi teman-teman yang udah seumuran saya gitu kadang ngecen 90 menit juga udah ngos-ngosan, Mas. Jadi mungkin kita selalu sharing ke teman-teman, kita cari formulasinya seperti apa untuk regenerasi, untuk merekrut teman-teman yang ya masih muda-muda itu. Kalau kita hubungan sangat baik sih, Mas. Manajemen selalu komunikasi dengan kita, bahkan manajemen Persis yang saat ini setiap mau match pun mengadakan rakor dengan kami, supporter, dengan keamanan, dengan panpel. Terus setiap ada apa juga manajemen selalu terbuka sih. Misal kita punya unek-unek apa, kita bisa sharing sama mereka, kita diterima untuk diskusi sama mereka. Ayo ini kenapa, ini sepertinya ada yang salah, ayo kita diskusi bareng. Jadi baiklah. Saya kebetulan dari SMP, dari Pasopati, dari tahun 2000, saat itu mungkin yang kita dukung belum Persis Solo, Mas. Ya momen paling berkesan banyak sih, Mas. Kita away, saya pernah away ke Gresik nggak bisa pulang, pernah. Away ke mana Jakarta, ke Lebak Bulus saat itu benar-benar cuma modal uang 20.000 dan nggak makan, itu pernah. Ya pasti kalau jadi supporter suka duka kita nonton bola itu luar biasa. Kita ketemu banyak temen, kita ada mungkin kendala di jalan atau apa, kita mungkin sampai away ke luar pulau, itu luar biasa banget. Atau bahkan teman-teman yang lebih gila lagi, kita away ke luar negeri untuk timnas seperti itu kesannya emang luar biasa. Bukan soal cuma dukungan, tapi kita cinta tim kita apapun kondisinya. Baik kita sedang perform yang bagus ataupun yang buruk, baik kita di peringkat atas atau peringkat bawah, kita mencintai sepenuh hati, itu sih, Mas. Walaupun dengan berbeda cara ya, kita mencintai itu mungkin ketika tim terpuruk kita akan protes ke manajemen atau kita akan boykot atau apa, itu sebagai bentuk cinta kita. Tapi loyalitas itu sendiri, kondisi tim apapun itu tidak akan memudarkan cinta kita ke tim. Supporter sepak bola harus fanatik sih ke tim kesayangannya, itu harus wajib bagi saya. Tapi tetap ada di batasan-batasan tertentu. Jadi jangan sampai kebablasan. Kalau kita istilahnya mungkin
lebih familiar Solo sama Semarang itu sering gojekan. Karena kita supporter, itu hal wajar buat kita. Tapi tetap di dalam batas wajar gitu. Setelah pertandingan, setelah itu udah kita berkawan lagi, kita berteman lagi, kita rukun, nggak ada namanya sweeping flat atau masyarakat umum kena imbasnya, nggak ada. Jadi kita walaupun mungkin panas, kita harus selalu menjaga atmosfer pertandingan kan. Nggak seru kalau pertandingan itu hambar-hambar aja, nggak seru. Apalagi kayak sekarang nggak bisa away, itu sangat nggak seru itu Mas. Nah itu kita tetap gojekan tapi tetap dalam batas wajar. Jadi jangan sampai melebihi. Harapannya Pasopati pastinya tetap eksis, semakin berjaya dan bisa merangkul semuanya. Bisa merangkul semuanya, kita menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman di kota Solo, dan kita benar-benar full support untuk Persis Solo. Itu aja. Jujur soal larangan away, kita dari DPP Pasopati oke lah, saya instruksikan DPP tidak akan away di sini. Tapi untuk teman-teman Pasopati yang mau away silahkan, karena ya kebahagiaan kita di sini sih Mas. Itu larangan away itu sangat konyol sih menurut saya. Larangan away itu sangat perlu dikaji ulang, dan kita tidak akan bisa berdamai kalau dibilang ribut-ributnya ya. Kita tidak akan bisa berdamai ketika kita nggak ketemu. Ketika kita nggak ketemu, misal supporter rival nggak ketemu, ya udah kita bermain cuma di sosmed aja, dan gitu ribut yang berkepanjangan. Contoh lah, walaupun kemarin kita ada Mataram Islam, itu salah satu contoh yang musuh bebuyutan pun bisa damai kok. Jadi solusinya bukan larangan away menurut saya, karena ketika kita nggak bisa bertemu, nggak bisa silaturahmi, ya artinya untuk damai pun susah gitu. Persis Solo, sak Jose.